kartu internet serba digital. Kamu Dewa Mager, Bayu bebas diantar. Kamu banyak mau, Bayu bebasin pilih paket. Di peta titik rumahmu kabur, tetap bebas internetan pakai sinyal Telkomsel. Bayu, semuanya semaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan berkesempatan untuk menyelenggarakan pentas akhir tahun 2021 serta dapat hadir dalam premier film pentas akhir tahun 2021 yang berjudul Pinta. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Hewan Teguh Budi Pitojo, MPPHD selaku Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, kepada yang terhormat Dr. Hewan Agung Budianto, MPPHD selaku Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, kepada yang terhormat Dr. Hewan Agus Purnomo, MSc, selaku Pembina BPPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, serta kepada teman-teman yang telah hadir dalam premier pentas akhir tahun 2021. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Kepada teman-teman dan kakak-kakak panitia yang telah menyiapkan pentas akhir tahun 2021 dengan sangat baik, saya ucapkan terima kasih. Tanpa persiapan yang sangat baik dari teman-teman dan kakak-kakak panitia, tentunya pentas akhir tahun tidak akan sampai di titik ini dengan sangat baik. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman saya yang selalu mendukung saya hingga bisa mencapai titik ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan juga kepada Bayu, Elita, Tempuran Hills, TK Mandiri Citra, Lensa Jogja, dan Sunshine Pet Vet sebagai pihak sponsor, serta Radio Ista Kalisa sebagai pihak media partner, saya ucapkan terima kasih. Serta kepada pihak-pihak lain yang terlibat untuk menyelenggarakan pentas akhir tahun 2021 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Perkenalkan, saya Nurfaiza Nahwa Akila sebagai pimpinan produksi pentas akhir tahun 2021. Untuk menceritakan sedikit mengenai pentas akhir tahun 2021, PAT biasanya diselenggarakan Perkenalkan, saya Nurfaiza Nahwa sebagai pimpinan produksi pentas akhir tahun 2021. Menceritakan sedikit tentang pentas akhir tahun, biasanya pentas akhir tahun akan diselenggarakan dalam bentuk teater, tetapi dikarenakan keadaan pandemi, pentas akhir tahun 2021 akan ditayangkan dalam bentuk perfilman yang berjudul Pinta. Untuk pelaksanaan premier pentas akhir tahun 2021 akan dimulai dari sesi sambutan dari pimpinan produksi, dari ketua BPPM, dari pembina BPPM, dan juga dari perwakilan fakultas. Setelahnya akan dilanjutkan dengan sesi Q&A yang ditujukan kepada kru dan aktor. Selanjutnya, setelah sesi Q&A, akan ditayangkan premier film pentas akhir tahun 2021 berjudul Pinta yang disutradari oleh Kak Anggitya dan Kak Wanda. Besar harapan kami untuk mendapatkan apresiasi dalam pentas akhir tahun 2021 dan mendapatkan respon positif serta kritik dan saran yang membangun untuk pentas akhir tahun ke depannya. Mungkin sekian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan juga. Selamat menyaksikan pentas akhir tahun 2021 Pinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam premier pentas akhir tahun 2021 Pinta. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Hewan Teguh Budi Pitojo, MPPHD selaku Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Yang terhormat Dr. Hewan Agung Budianto, MPPHD sebagai Wakil Dekan Bidang 1 Akademik dan Kemahasiswaan. Kemudian yang terhormat Dr. Hewan Agus Purnomo, MSc selaku Pembina BPPM FKH UGM. Perkenalkan, saya Anissa Putri Utami sebagai Ketua BPPM FKH UGM. Pentas akhir tahun merupakan salah satu program kerja dari Divisi Jurnalistik Vena Teatrika Badan Penerbitan Pers Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada yang pada tahun ini dilaksanakan dalam bentuk film. Saya sangat mengapresiasi kerja keras dari teman-teman yang tergabung dalam kepanitiaan pentas akhir tahun 2021. Terima kasih juga kepada pihak fakultas, media partner, dan sponsor yang tanpanya acara ini tidak akan berjalan dengan lancar.
Tanpa ada kerjasama dari berbagai pihak, pentas akhir tahun 2021 Pinta tidak akan sampai di titik ini. Harapan saya adalah pentas akhir tahun 2021 dapat menjadi pengalaman yang berharga bagi teman-teman panitia, serta dapat menjadi karya yang membekas di hati teman-teman dan hadirin sekalian. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat menikmati premier pentas akhir tahun 2021 dengan judul Pinta hari ini. Malam ini jam 7 malam hanya di YouTube channel Vena Teatrika BPPM FKH UGM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya. Salah satunya kita masih diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk berjumpa pada kesempatan kali ini. Suatu kebanggaan dan apresiasi yang tinggi untuk adik-adik Vena Teatrika yang telah menyelesaikan proses pembuatan film dengan judul Pinta. Film ini merupakan satu rangkaian dari program kegiatan dari adik-adik BPPM. Ini penutup pada tahun 2021 ini. Semoga banyak hikmah yang bisa diambil dari proses pembuatan film ini. Dari sinopsis yang saya terima, film ini bercerita tentang sebuah obsesi yang dimiliki oleh seseorang, namun ternyata obsesi ini membawa petaka untuk orang lain. Kisahnya seperti apa, endingnya seperti apa, akan lebih baik kalau tidak usah saya ceritakan di sini. Kita lihat saja film ini sampai akhir, sehingga nanti semoga kita bisa memperoleh suatu pengalaman, suatu hiburan yang bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada adik-adik Vena Teatrika yang sudah berhasil menyelesaikan film ini dengan lancar, walaupun dengan keterbatasan dan juga situasi pandemi yang belum kita ketahui kapan ujungnya dari pandemi ini. Terakhir, selamat menikmati film Pinta, pentas akhir tahun dari adik-adik Vena Teatrika BPPM pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita masih bisa dipertemukan di lain kesempatan dalam keadaan yang sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Katarina Anggite, biasa dipanggil Anggit. Aku adalah sutradara PAT di tahun ini. Halo teman-teman semua, namaku Wanda Alia dan di PAT Pinta tahun ini aku sebagai asisten sutradaranya Anggit. Jadi secara general ya job deskku cuma bantu-bantu Anggit sih, bantu latihan aktor, kemudian bantuin Anggit untuk cari-cari ide selama proses PAT. Lalu aku juga di sini megang si makeup dan wardrobe, jadi aku yang bertanggung jawab atas segala makeup dan wardrobe yang aktor kenakan. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap kondisi jiwa dan mental manusia, film ini benar-benar menceritakan bagaimana obsesi dapat tumbuh menjadi sebuah hal yang negatif, di mana obsesi itu dapat menuntut seseorang untuk melakukan hal-hal mengerikan terhadap manusia lain. Film ini diawali dengan kisah kematian seorang karakter yaitu Dimas
dimana nanti penonton akan kami ajak untuk menebak siapa sih pembunuh dari Dimas ini. Aku orang yang suka nonton film-film crime, misteri seperti itu. Nah, dari situ aku sering banget terpikirkan kayak inspirasi-inspirasi, ide-ide yang aku kembangkan menjadi sebuah film, yaitu Pinta. Aku PAT kan udah ikut dari tahun 2018, dan di PAT tahun ini tuh sangat amat beda, dimana kami itu harus bekerja selama 4 hari penuh, yang dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, bahkan tidurnya sampai di subuh-subuh gitu. Tantangan buat aku adalah mengusir rasa ngantuk untuk menciptakan sebuah film yang menurut aku dan teman-temanku dan juga cast-nya itu merasa puas dan senang. Kalau ditanyain ada nggak sih kendala selama proses PAT, menurut aku nggak terlalu sih. Karena PAT tahun ini tuh prosesnya seru banget, bisa ketemu banyak teman-teman lagi setelah sekian lama kuliah online gitu ya. Kalau secara pribadi sih mungkin kendalanya harus pinter-pinter ngatur jadwal ya, ngatur waktu. Gimana di lokasi syuting kan padat banget, tapi aku harus ngerjain laporan, ngerjain haprak, ada praktikum kayak gitu, jadi harus ya pinter-pinter ngatur waktu lah. Kesannya buat PAT, meskipun capek-capek kita jalaninnya, tetap tidak terlupakan sih. Asik banget kita dari prosesnya latihan, terus habis itu persiapan, dan di hari-harinya kita take syuting itu semuanya nggak terlupakan sih buat aku. PAT tahun ini tuh sangat-sangat berkesan buat aku karena bisa ketemu teman-teman baru, bisa kumpul-kumpul bareng lagi gitu kan. Aku juga bisa jadi lihat proses teman-teman aktor yang dulu awalnya malu-malu kalau acting, sekarang udah jago gitu. Terus yang dulunya belum kenal, sekarang udah jadi bestie gitu. Buat teman-teman desi lain juga kayak gitu sih, mereka seru-seru banget semuanya. Ya, PAT Pinta tahun ini nggak akan bisa berhasil, nggak akan bisa terwujud tanpa bantuan dan kerja keras teman-teman kru. Jadi big appreciation buat kita semua. Yeay! Saya Dian Kriastuti, biasa dipanggil Dian. Aku meranin Kalista. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fikri Ahmad Edgar dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada angkatan 2019. Di film Pinta ini saya memerankan sebagai Dimas. Halo, namaku Raffi, saya berperan sebagai Deo. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mahendra Dewi Sarpaji, biasa dipanggil Sekar, dan aku memerankan karakter Jane di film pendek Pinta. Halo teman-teman semua, kenalin aku Theodore Dwi Kancono, biasa dipanggil Theo, dan aku berperan sebagai Raka. Jadi nama aku Syahwa Aniski Ramadhani, biasa dipanggil Syahwa atau Ica. Di sini karakterku sebagai Ibu Lucinda. Halo, nama aku Angel. Aku di sini berperan sebagai Ayah. Jadi Kalista tuh orangnya cantik, tapi terkadang dia insecure. Dia bucin, manja, dan anak kesayangan orang tua. Dimas itu anak tunggal kayak Raya. Semua kemauannya pasti bisa didapatkan. Dan dia juga punya pacar namanya Kalista. Dia juga sangat sayang banget sama Kalista dan takut dengan Kalista. Tapi sayangnya like gue sih. Deon itu orangnya suka fotografi dan punya perasaan sama Kalista. Orangnya juga awkward dan friendly juga. Karakter Jane itu orangnya pede, dia seorang perempuan yang karismatik, dan dia tahu kalau dia tuh punya cara untuk dia cantik. Jane sendiri merupakan top 18 di Indonesian Idol, dan itu bikin dia semakin pede sama bakatnya, yaitu menyanyi. Dan di grupnya sendiri, Only Friends, dia punya kekerabatan yang dekat sama Kak Dimas, dimana dia tuh sebenarnya suka sama Kak Dimas gitu. Tapi Jane yang orangnya kuat itu dia nggak mau terlalu nunjukin, tapi ya tetap aja namanya juga cewek pede, dia tetap ngebarin pesonanya gitu kan. Ibu Lucinda itu dia itu karakter
Ya karena namanya ibu ya berarti ibu ya. Dia itu karakternya berumur 35 tahunan dan dia udah bersuami, udah punya anak juga. Terus dia itu tipikal wanita yang tegas, mandiri, pokoknya kayak Miss Independent gitulah. Karakternya lebih dominan ke seorang teen girl. Terus dia juga pengen menjadi pusat perhatian gitu di antara orang banyak. Kan Ayah ini salah satu anak band ya. Terus habis itu teman-teman bandnya yang lain itu adalah cowok-cowok. Nah di antara para lelaki ini si Ayah tuh pengen jadi pusat perhatian gitu. Jadi aku tuh sulit beradaptasi sama karakternya Kalista misalnya. Itu pas marah-marahnya tuh kayak gak bisa. Kalau kesulitan tuh ini sih adaptasi sama karakter Aka yang medok banget karena aku belum pernah meranin sebuah tokoh atau seorang tokoh yang benar-benar medok. Jadi emang tantangan tuh buat Raka adalah medok. Terus habis itu apa lagi ya? So far itu aja sih yang paling menantang buat aku medoknya itu. Mungkin kesulitannya lebih ke gimana caranya aku bisa menjadi Jane sebelumnya. Karena Jane ini kan cewek yang pede. Sementara kalau aku masih sering pede di beberapa kondisi. Jadi aku harus membiasakan diri untuk pede dari cara jalanku, dari cara ngomong aku, dari cara aku main tantangan itu harus kelihatan pede. Dan situ aku jadi belajar jadi orang yang lebih pede sih untuk diriku sendiri juga, dan itu menurut aku jadi efek yang bagus. Tantangan atau kesulitannya ya yang jelas kayaknya sama sih sama aktor lainnya, yaitu mendalami karakter si Ayah gitu. Karena jujur aja antara Angel di real life sama Ayah di film ini tuh bener-bener bertolak belakang, jauh banget kayak dari karakternya, cara si Ayah ngomong, bahkan fashionnya pun sebenarnya kayak bertolak belakang banget. Jadi ya PR-nya buat aku pribadi tuh bener-bener memahami karakter Ayah. Kesulitan yang aku rasakan adalah saat saya berakting jauh dari kata sempurna. Ya karena saya baru pertama kali masuk dan terjun ke dunia aktoran dan saya dapat peran di film kita ini. Ya pengalaman berharga tentu tidak akan terlupakan. Saya juga berterima kasih kepada para pelatih, sutradara, asisten sutradara yang telah membimbing saya sampai sejauh ini. Lalu kepada teman-teman yang sudah mensupport saya sampai detik ini. Satu lagi, jika kita berpikir tidak bisa, pasti bisa. Kesulitan atau tantangannya ya mungkin karena perannya itu beda jauh sama apa ya, sama sikapnya Ijah selama real life gitu loh, sama di kehidupan gitu kan. Ijah orangnya cheerful, orangnya kayak apa namanya, berisik dan kayak gak bisa diem gitu. Sedangkan tuh di film ini tuh berperan sebagai Ibu Lucinda yang tegas, terus Ibu Lucinda yang mandiri, terus kayak apa ya, jadi tuh kayak beda banget gitu loh. Jadi kayak Ijahnya yang suka ketawa-ketawa gitu tuh dipaksa serius gitu. Jadi kayak itu sih tantangannya. Tantangannya mungkin sulit untuk mendalami peran, juga baru pertama kali nyoba buat film, jadi masih belum terlalu bisa mungkin ya mendalami perannya. PAT 2021 benar bagus banget dan wajib banget buat ditonton karena itu buat mikir juga dan bakalan ada plot twist-nya juga. Oke, yang pertama saya merasa beruntung bisa jadi peran dalam film kita ini. Keseruannya yang tidak akan pernah saya bisa lupakan, dan dapat pengalaman dan kenangan juga tak terlupakan. Bagi teman-teman yang tertarik bisa tuh join BPPM UGM. Kesannya yang jelas seru, sama juga nambah temen, nambah pengalaman juga, dan PAT tahun ini maksimal banget buat pembuatannya. Kesan buat PAT tahun ini keren banget, aku suka, top banget. Buat cast and crew-nya udah good job dan bikin semester 3 aku kali ini lebih berwarna. Intinya gak ada duanya deh. PAT tahun ini bener-bener niat banget, maksimal banget, persiapannya luar biasa. Aku tahu capeknya nggak
nggak cuma aktor tapi capeknya teman-temanku yang lain, panitia-panitia yang lain kayak berusaha mempersembahkan yang terbaik untuk PAT tahun ini. PAT 2021 itu keren, tak bilangin itu keren. Yang pertama itu, yang kedua adalah apa ya, semua panitianya itu benar-benar yang kayak udah disiapin banget gitu loh. Terus habis itu juga apa ya, ini tuh yang paling meluangkan waktu gitu loh selama aku di semester 3 ini, kayak yang paling apa ya, yang paling waktunya itu kayak karena latihan tiap hari gitu kan, jadi kayak berasa bonding aja gitu, kayak jadi lebih dekat sama teman-teman aktor yang lain gitu, sama teman-teman panitia yang lain juga jadi dekat, padahal awalnya kayak belum kenal gitu loh. Jadi kayak keren banget sih PAT 2021. Menurutku PAT tahun ini mengangkat sesuatu yang beda sih dari tahun-tahun sebelumnya, karena ini genrenya kayak crime thriller gitu dan ada plot twist di akhir yang teman-teman nggak boleh lupa untuk nonton nanti. Dan ini juga kan film pendek, jadi bakal sangat berbeda sama PAT sebelumnya yang berbeda. Oke, halo semuanya. Jadi aku Nurfaiza Nahmakila di sini sebagai pimpinan produksi PAT tahun ini. Halo, aku Anissa Putri Utami, biasa dipanggil sebagai Nisa. Di PAT 2021 ini aku berperan sebagai set manager. Pimpinan itu lebih ke koordinasi dari semua si yang terlibat di PAT tahun ini. Jadi kayak divisi-divisinya itu kan banyak ya, divisi yang bekerja di produksi, ada yang bekerja di luar produksi. Jadi aku lebih ke mengkoordinasikan semuanya supaya berjalan selaras dan bersamaan. Dan juga aku juga kayak nyusun timeline gitu, seperti itu. Jobdesk set manager itu aku lebih ke mengkoordinasikan sisi yang berkaitan dengan produksi film seperti si musik, si artistik, makeup wardrobe, dan post produksi yaitu editing film. Kalau harapan aku sebagai pro adalah kan aku sudah kerja jadi cukup lama, kayak udah mulai kerja untuk menyusun produksi PAT itu udah lama banget. Jadi kayak aku berharap supaya PAT ini outputnya itu juga bagus dan dapat feedback yang positif juga dari orang-orang, dan juga kalau misalkan memang ada kurang-kurangnya bisa diperbaiki di tahun kemudian. Itu. Seluruh si yang terlibat dalam PAT 2021 ini, baik yang langsung di lokasi maupun yang online, kita kan sedang pandemi nih, jadi ada beberapa yang online. Kalian sudah bekerja semaksimal mungkin dan semoga hasilnya memuaskan. Kalau kendala seperti tadi juga bisa aku kan koordinasi ya, jadi kayak aku merasa sedikit kesulitan dalam mengkoordinasikan orang banyak, karena kan masing-masing orang juga ada kesibukannya sendiri, juga ada job desk dari masing-masing sih, itu kan juga beda-beda. Jadi kayak aku harus mengkoordinasikan semuanya karena untuk menyatukan supaya produksinya ini berjalan dengan lancar, jadi kayak itu sih kesulitannya gitu. Tantangannya yang pasti karena aku mengkoordinasikan banyak kepentingan, jadi harus pandai-pandai dalam mengatur segala keperluan itu agar tidak saling bertabrakan dan dapat menciptakan dinamika produksi film yang memuaskan kayak gitu. Jadi kesan PAT tahun ini tuh seru banget, kayak benar-benar seru banget karena aku ketemu banyak orang baru dan orang-orang dengan pengalaman yang baru. Jadi kayak aku ketemu orang yang itu aja, dan juga aku merasakan pengalaman baru karena aku sendiri juga belum pernah jadi pro gitu kan. Jadi kayak aku nemu job desk baru, terus aku nemu pengalaman baru, dan jadi kayak aku merasa senang sekali berproses di PAT. Kesannya selama di PAT ini adalah seru dan capek yang pasti, tapi apa ya, kayak menguji adrenalin gitu. Halo, aku Arya dari divisi artistik.
Kerjaan divisi artistik itu yang pertama, kita menciptakan suasana yang mendukung karakter pemain. Yang kedua, merancang, menyediakan, dan menyusun keperluan properti untuk kebutuhan produksi sesuai dengan konsep yang sudah disepakati. Dan yang ketiga, menjadi figuran jika dibutuhkan. Halo, perkenalkan aku Siwi, aku dari divisi desain dan dokumentasi. Oke, jadi DDD itu ngapain? DDD itu desain sama foto-foto. Jadi kita yang ngehias Instagram PAT. Terus kita juga ikut foto-foto ke lokasi latihan atau ke lokasi syuting. Halo, kenalin nama aku Sinta Haya Anugrah. Aku biasa dipanggil Sinta, aku dari divisi musik. Jadi kerja divisi musik itu ada cari soundtrack buat filmnya, terus juga cari sound effect sama ngedit soundtrack dan sound effectnya. Halo, aku Rafida sebagai si Make Up and Wardrobe PAT 2021. Tugas kami adalah bertanggung jawab untuk semua make up dan juga wardrobe yang dipakai oleh semua pemain. Halo, aku Zulfa dari Divisi Humas dan Publikasi. Di Divisi Humas dan Publikasi, kami mempublikasikan acara PAT ini melalui media sosial, contohnya Instagram, WhatsApp, dan lain dan sebagainya. Kemudian kami juga menjadi narahubung bagi panitia dengan pihak-pihak yang lain. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Ainun Rizky Rahmadani, biasa dipanggil Ainun dari Divisi Sponsorship. Tugas dari Divisi Sponsorship yaitu yang pertama, membuat proposal sponsorship, yang kedua, mengajukan proposal sponsorship, dan yang ketiga, menghubungi perusahaan-perusahaan serta mengumpulkan dana sponsorship sebagai sumber pemasukan. Aku Delima dari Divisi P3K Keamanan dan Konsumsi. Divisi kita ini yang mengalokasikan konsumsi untuk seluruh panitia dan juga kru. Kemudian kita juga standby untuk panitia dan kru yang merasa kurang enak badan nih. Nah, kita juga yang mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Hai guys, kenalin aku Nada dari Divisi Kameramen. Untuk job desk-nya sendiri, kita itu mengambil gambar atau footage yang ada di lokasi syuting sesuai shoot list yang telah diberikan oleh dari sutradara juga. Jadi kita juga diskusi gitu angle-angle yang bagus seperti apa sama sutradara biar dapat shoot yang terbaik gitu. Halo, perkenalkan aku Dava Zudi Sartoni, anggota WPM dan koor dari SE Editor pada PAT 2021. Pertama, apa yang dilakukan oleh SE Editor? Pertama, kami ada mengedit film akhir tentunya yang akan diupload. Kemudian juga ada mengedit behind the scenes dan juga mengedit teaser dari film PAT 2021. Hasil kerja divisi yang mau aku pamerin tentu saja adalah Instagram PAT, karena kayak hasil kerja anak DDD semuanya tuh ada di Instagram PAT Vena Teatrika. Silahkan dicek. Aku paling kayak point out tentang aransemen lagunya sih, itu kayak benar-benar amazing banget, dan itu pertama kali aku aransemen musik, jadi pengalaman baru juga. Hal yang perlu dibanggakan. Saksikan aja Pinta karena teman-teman akan lihat sendiri sekeren itu make up dan juga wardrobe yang dipakai oleh para pemain. Untuk outputnya, sejauh ini kami sudah mempublikasikan acara PAT ini melalui media sosial, contohnya Instagram, yaitu di @PAT_Vena_Teatrika. Jangan lupa dicek ya Instagramnya. Hasil pencapaian divisi sponsorship di PAT tahun ini yaitu kami sudah berhasil bekerja sama dengan berbagai perusahaan. Selain itu, kami juga telah melampaui target pemasukan dana yang bersumber dari pihak sponsorship. Ya, kita juga nyiapin coffee break loh, jadi ada kopi, teh, roti, dan cemilan lainnya dari pagi sampai malam. Jadi untuk point out-nya tuh aku
kameramen, semua kameramen serta anak-anak PAT lah ya intinya, sama sutradara itu pengen yang nonton itu bisa ikut ikut merasakan dan akan tuh masuk ke dalam film tersebut gitu, jadi dapat atmosfernya gitu. Jadi kayak yang aku pengen banget gitu. Point outnya itu sih, aku pengen merasakan penonton itu merasakan apa yang film itu lagi tayangkan gitu, jadi bisa terasa gitu juga sama para penonton gitu. Hal yang mau aku apresiasi dari anak-anak dari anggota editor, ada anggota yang langsung turun ke Jogja seperti Rafif, Savana dan Rara. Mereka langsung ke Jogja untuk menyelesaikan film besar, sementara Ratna dan aku membantu dari jauh menyelesaikan BTS dan teaser. Itu yang paling mau aku apresiasi dari editor, walaupun jauh-jauh masih bisa menyelesaikan apa yang perlu diselesaikan. Kendala yang mungkin divisi artistik alami itu karena ada perubahan cuaca. Mungkin perubahan cuaca yang ekstrim itu membuat ada beberapa set yang perlu kita ubah total dari rencana sebelumnya. Kemudian yang kedua itu divisi artistik belum tahu frame yang mau di-shoot itu gimana. Jadi ketika nyeting itu agak susah. Kendala divisi DDD itu anak-anakku terlalu kreatif. Ya jadi kayak kita di situ berlima dan kadang-kala tuh kayak aku pengen begini, aku pengen begitu, aku pengen nyoba yang ini, Mbak, aku pengen kayak gini. Tapi sebenarnya tuh semua udah ada konsep dasarnya gitu. Cuman karena anak-anakku terlalu kreatif, jadi kita harus berdebat dulu. Kita harus menentukan sesuatu desain apa yang sekiranya tuh sesuai konsep. Tapi nggak apa-apa nih, aku cinta anak-anakku. Kalau kendalanya tuh mungkin karena online, terus anak musik juga nggak semuanya di Jogja, jadi kita harus komunikasi jauh dan itu sulit banget sih, apalagi untuk nyatuin feelingnya untuk musik yang cocok di film itu gitu. Untuk kendalanya sendiri, sulit mendapatkan baju yang sesuai dan juga keterbatasan alat make-up dan make-upnya. Kendala yang pernah kita hadapi yaitu adanya miskomunikasi antar anggota divisi. Untuk solusinya, kami selalu berusaha untuk meningkatkan komunikasi agar terjalin kerjasama yang baik. Kendala dari divisi sponsorship di PAT 2021 ini antara lain pastinya ada perusahaan yang tidak membalas atau mengabaikan pesan kita. Selain itu, proposal sponsorship dari clear melebihi rentang waktu yang telah ditentukan, sehingga kami terburu-buru dalam menghubungi pihak sponsor menjelang poster acara dirilis. Kendala yang selama ini kita hadapi adalah karena Jogja sering hujan, jadi beberapa kali konsumsinya harus terlambat karena kita kejebak hujan sehingga harus neduh sebentar nih. Untuk kendala dari divisi kameramen sendiri itu sebenarnya nggak begitu berat, dan menurut aku juga kendala-kendala yang ada di lokasi syuting itu bisa diatasi oleh anak-anak kameramen, karena emang anak-anak kameramennya keren-keren guys gitu. Bukan yang mau ngomong atau gimana, tapi ya gitu deh pokoknya. Sama sutradara sama anak-anak PAT itu juga keren-keren gitu. Oh iya, kan tadi aku bilang kan kendalanya nggak begitu berarti. Cuman di sini karena ini filmnya itu butuh effort yang besar karena genrenya itu thriller. Jadi beberapa scene itu butuh effort yang besar gitu. Jadi menurut aku nggak ada kendala yang berarti sih. Cuman itu sih kita dapat challenge kayak tantangan gitu buat nge-shoot scene-scene yang menurut aku lumayan susah dan butuh effort. Pertama, anggotanya keren-keren, jauh-jauh bisa menyelesaikan film yang syuting dan take dan filenya semuanya di Jogja, tapi bisa menyelesaikan apa yang perlu diselesaikan. Buat PAT 2021 satu kata, keren banget. Bentar, itu 2 kata gak sih? Oke lah. Kesan aku buat PAT 2021
itu menantang. Kemudian untuk pesan-pesannya di PAT tahun ini, semua anggota panitianya keren semua dan pemainnya juga keren-keren banget, aktingnya juga bagus banget. Pesan untuk PAT tahun ini yaitu, ini merupakan pertama kalinya saya bergabung dalam kepanitiaan pentas akhir tahun. Saya berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat membuka wawasan dan menambah pengalaman di kepanitiaan ini. Meskipun capek, tapi tentunya senang dong karena dapat menambah relasi. Dan dari sini saya belajar bahwa semakin berat tugas yang kita kerjakan, maka semakin banyak pula yang kita dapatkan. Kesan pesan untuk PAT tahun ini, PAT keren banget, aktor-aktornya bukan kaleng-kaleng dan juga mereka semua totalitas. Jadi jangan lupa ditonton ya. Kesan buat PAT 2021, seru banget, jujur seru banget. Seru itu kayak yang apa ya, kita itu dapat relasi banyak, terus dapat pengalaman yang keren abis, terus apa namanya, kekeluargaan itu dapat banget. Kita juga saling kenal sesama lain tuh nggak cuma sekedar kenal, kayak yang pokoknya tuh saling semangatin gitu, walaupun capek nih dari pagi ke malam, dari pagi ke pagi juga pernah. Itu capek banget sebenarnya, capek banget sampai kayak kita anak-anak PAT itu sebenarnya pada sakit pinggang gitu karena berdiri dan kayak kemana kesana kemari gitu, pindah tempat. Walaupun di satu wilayah yang sama, tapi kan beberapa angle tuh ada yang pindah-pindah gitu kan. Jadi kita harus kesana kemari gitu. Jadi rada boyoan ya. Tapi itu jujur apa ya? Dari kita yang kenal rame-rame itu dan kayak saling semangatin, itu capeknya tuh hilang gitu. Kita jadi kayak ngasih sharing bareng-bareng gitu. Jadi nggak cuman kerja doang. Aku jadi kameramen di sebuah film Pinta ini, aku cuman kameramen, aku nggak ngomong sama siapa nih, aku cuman kameramen. Enggak guys, cuman jadi tuh ya kita tuh kenal sama dan dapat relasi dan pengalaman yang keren abis. Seru banget, pokoknya seru banget. Kemudian anggapan aku terhadap PAT 2021, aku harap bagus filmnya ya, karena aku juga suka film. Jadi aku nantikan hasil akhir dari tim 3 yang Jogja saat ini. Aku harap saya dengan naskah, karena naskahnya cukup menarik aku rasa. Temanya ya agak jarang dilihat, jadi ya I'm up to expectation. Jangan lupa saksikan Pinta di YouTube channel Vena Teatrika BPPM FKH UGM tanggal 27 November 2021 jam 7 malam. Jam 7 malam. See you. Bye. Semangat PAT 2021. Dadah. Sampai jumpa. Sekarang Nindi mau kasih tahu caranya move on ke Bayu. Pertama, kamu harus download aplikasi Bayu dulu. Terus pilih kuota dan topping yang kamu mau. Bisa pilih nomor sesuai yang kamu suka juga loh. Jangan lupa pilih cara dapetin SIM card dan langsung bayar deh. Gampang kan guys? Yuk move on ke Bayu sekarang.